warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta berkahnya kepada kita sebagai umat Islam. Sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, apakah di sini ada yang tahu apa tentang ikhlas dalam beribadah? Syaratnya diterima ibadah adalah rasa ikhlas sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik labin asrokta layahbatona amaluka walatakunana minal khasirin. Shadaqallahul adim. Yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersatukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu-batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berikhtiar dengan benar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Karena itu tak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan ini juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Caranya kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal kita dilakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah.
Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Kesimpulan tentang ikhlas dalam beribadah adalah 1. Selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah bertanya dalam diri, apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia? Bukankah jelas Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahnya? Lantas apa yang bisa kita harapkan dari manusia semisalnya ia bisa memuji terhadap apa yang kita lakukan? Tidak ada selain yang kita lakukan justru menumbuhkan perasaan ria dalam diri yang justru mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Rasa merupakan bentuk kasih sayang dan karunia Allah yang disematkan dalam hati manusia. Jika dia berhendak, maka ia akan memberikan rasa yang kita minta. Sebaliknya, jika dia menghendaki, mungkin dia akan menjauhkan dari rasa yang berbuat baik. Maka dari itu sebaiknya berdoa agar diberi perasaan ikhlas dalam melakukan suatu amalan atau saat menerima musibah. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kehinaan Allah ketika Allah meninggalkan seorang hamba dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, mengingat pahala keikhlasan. Ikhlas merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Tanpa keikhlasan suatu amalan tidak akan diterima, dan tanpanya juga seorang hamba akan terjerumus ke dalam neraka. Berusahalah untuk mengingat hal ini ketika perasaan tidak ikhlas itu kembali hadir. Ketika sedang beramal pun tetaplah melihat hati kita. Jangan sampai berubah niatnya jika kemudian muncul niat lain selain Allah. Maka segera palingkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setelah beramal, jangan sampai muncul keinginan untuk diketahui oleh manusia, hingga kemudian menceritakan amalannya sambil berhadapan pujian dari mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.